Ya iki gak kudu nggak alma mater kan? Ini kan wis tak share apa sing Google Doc. Terus tinggal isi kayak yang waktu kemarin kan. Yang apa namanya? eh, yang isi nama terus sama yang lain-lain kayak yang biasanya. Terus itu kan yang di MMP kan itu saya enggak tak share sebentar. Yang di MMP kan itu kan di itu kasih kan menurut kalian Pancasila sudah Pancasilakah praktik demokrasi di Indonesia? Analisis bagaimana kalian menilai pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Jika menurut kalian praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya ideal, maka kira-kira penyebabnya dan dapatkah kalian tunjukkan buktinya? Itu menurut kalian uh, wis ideal atau belum? Kalau dari masing-masing kalian, terus nanti apa kita itu kayak perundingin gimana apa kesepakatannya itu udah termasuk ideal apa? Kalau menurut aku belum. Tapi nanti gimana enaknya apa ya? Biar pembahasannya itu ya pokok biar enak semua lah. Menurut kalian ideal atau enggak gitu? Kalau dari aku enggak. Itu nggak cari dua studi kasus atau yang ideal sama yang belum sesuai. Enggak boleh. Kalau menurut aku sih belum belum maksimal ya, lebih cepatnya udah tapi belum maksimal. Suaramu agak ini yang kita apa namanya agak berat-berat. Halo, jelas gak? Jelas-jelas. Nah, menurutku itu bukan bukan apa sih? Bukan nggak ideal, tapi mungkin belum maksimal demokrasinya. Kalau menurutku sih hampir sama kayak yang Anggita belum maksimal. Soalnya kalau dibilang nggak ideal juga ya enggak, tapi kalau dibilang ideal juga enggak. Soalnya kan beberapa kan kayak apa kayak demokrasinya kan kepemimpinannya kan ada beberapa yang work gitu kan nggak apa ya berjalan cuman kan kalau dilihat-lihat lagi ya nggak sepenuhnya semuanya itu berjalan dengan baik gitu kayak ada yang melenceng gitu cuman bisa sih kita kan kayak yang kata dia tadi kita bisa cari apa namanya studi kasus yang buktiin kalau itu termasuk ideal atau enggaknya bisa sih gitu. Ya udahlah. Bukannya ada yang pernah gawe video sing demokrasi gak sih? Apa dia Adewe iku pernah gawe video demokrasi gak sing awal-awal? Enggak, belum pernah sih demokrasi. Tapi punya cutting yang ditontonin itu kan termasuk demokrasi gak sih yang masalah BBM itu? Iya. Berarti ini kita menentukan studi kasus lagi menentukan ideal apa enggak gitu.
Mm-mm. Berarti Ini contoh yang ideal ini sama yang enggak. eh, ini kan udah tak share link kan. Nah, itu link Google Doc kan. Habis ini tak share screen. Nah, itu nanti judulnya ditulisnya apa ya judulnya? Aku kurang paham buat nulis judulnya itu nanti dikasih apa. Pro kontra praktik demokrasi di Indonesia. Apa biar? Nanti kita kasih jabarin. Nanti kita kasih studi kasusnya itu apa. Boleh. Boleh. Kan itu kan kata yang di MMP kan penilaiannya kan sama kayak yang eh, tugas hakikat. Kan tugas hakikat itu kan kita yang dibagi itu apa aja? Pendahuluan, terus sebab akibat, terus apa lagi? Mungkin itu bisa dimasukin ke ininya, ke teksnya apa aja, ditambahin sama yang eh, dari ibunya itu kan dirinciin apa aja, itu bisa aja ditambahin sih. Kalau menurutku gitu sih. Oh, berarti itu ya, sub judulnya itu. Iya, subjudulnya. Kayak yang waktu itu kita bikin itu kan kayak aku megang dampak, ari, sebab akibat, terus habis itu dia pendahuluan gitu. Berarti pendahuluannya itu gak sih? Kayak demokrasi di Indonesia ini menganut demokrasi apa gitu. Boleh. Iya, nanti ditujukan dek yang ideal apa enggak itu. Ini kan menurut kita kan masih belum ideal banget ya. Terus di sini kan yang aku salin dari MMP kan menurut kalian sudah sesuai Pancasila kan praktik demokrasi Indonesia. Kalau dilihat dari sesuai Pancasilanya kan sesuai, cuman demokrasinya itu kan masih belum ideal kan pelaksanaannya. Nah, kan terus di sini jika menurut kalian praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya ideal, maka kira-kira penyebabnya apa? Dan dapatkah kalian menunjukkan bukti konkretnya? Nah, ini kan otomatis kita nyari studi kasusnya apa yang bikin demokrasi itu belum ideal. Lalu bagaimana seharusnya demokrasi? Berarti otomatis di sini kalau kita tambah-tambahin itu kalau dari yang awal kita yang hakikat itu kan ada pendahuluan. Terus habis itu uh, ini kan diminta sudah sesuai Pancasila. Nah, itu kan nanti kita kayak jabarin kayak demokrasi di Indonesia apa sudah apa belum termasuk ideal dikarenakan nah ini kan masuk ke kayak penjabaran itu masuk apa ya masih masuk pendahuluan enggak sih terus habis itu studi kasus kenapa masih belum ideal demokrasi di Indonesia itu terus habis itu penyebabnya terus penyebab dan bukti terus habis itu bagaimana seharusnya terus solusi terus sama uh, alasan sebaiknya jika menurut kalian praktik di dunia kita sudah baik karena kita kan masih belum mikirnya masih belum ideal kan berarti kan masih belum begitu baik kan berarti kita cuma sampai pendahuluan terus habis itu analisis kita itu kan belum ideal terus habis itu bukti kenapa kok itu belum ideal studi kasusnya terus penyebabnya sama solusinya kalau aku sih
Menurutku rangkaian susunannya kayak gitu. Menurut kalian gimana? Ya udah benar kayaknya. Iya, udah bener. Tinggal dikembangin aja sih. Berarti tinggal dibagi ya. Terus habis itu kita cari masing-masing. Terus kita susun bareng-bareng. Kan di sini kan udah di-share kan. Bentar. Eh, Kita ini mau ambil dari satu sudut pandang aja apa dua sudut pandang? Dari ideal dan juga belum ideal. Apa Eh, ambilnya satu aja? oh iya, tadi kita belum nentuin ya. Belum termasuk ideal atau belum ideal. Soalnya kan tadi masih bingung kalau aku sama Gita kan masih setengah-setengah antara belum ideal sama ideal. Tapi kalau dari Ari tadi sama dia kan belum ideal. Terus kita kesepakatannya apa? Ini termasuk ke belum ideal sama ide apa? Masih setengah-setengah atau belum ideal? Kesepakatan aja sih. Atau ambil keduanya? Ideal dan nggak ideal. Mungkin kalau gak ideal, apa ya, kayak gak ideal tuh kayak gimana gitu. Maksudnya alasannya apa, masih gak ideal banget itu apa alasannya? Bukan nggak Kita ideal banget. kasih kayak pihak yang pro sama pihak yang kontra aja. Jadi kita di tengah-tengah. Berarti kalau tengah-tengah ambil keduanya dong. Ideal gak dan nggak ideal. Soalnya gimana aku nggak paham. Bentar. Iki kayak golek studi kasus sing ideal apa, terus sing gak ideal apa, Nggak terus ideal baru apa? kita menentukan iku nih penjabarannya. Ini kita dua-dua ya, karena kan masih belum yakin itu ideal sama nggak ideal gitu ya. Hmm. Nah, itu kan udah tak bagi kan. Eh, Berarti nyari studi kasus yang ideal sama belum ideal, terus solusinya dan penyebabnya itu dari dua sisi kan, dari dua sisi kenapa kita kok ngelihatnya itu nggak ideal sama belum ideal. Ini kan desa bagi, ini ambil aja kak sis, kayak terserah kalian mau apa gitu. Boleh, boleh. Aku nyari kasus aja lah ya. Aku pendahuluan wes kayak biasanya, nggak analisis. Aku taruh saya. Ya, berarti langsung langsung edit di sini ya. Soalnya kan kayak yang waktu itu yang hakikat pertama kita kan belum sampai selesai. Nah, itu kan juga termasuk
penilaiannya kan kurang kan. Jadi ini nyelesain langsung di sini, langsung ketik di sini. Kalau misalnya emang kalian belum bisa ketik, gak apa taruh di grup aja nanti dari aku atau Ari nanti bisa bantu ketik. Ari pakai laptop kan ya, pakai komputer. Iya, pakai laptop. Ya nanti bisa bantu-bantu di situ sih. Nanti juga kalau misalnya dapat dari web gitu kan otomatis kan pakai daftar pusaka karena itu nanti langsung taruh linknya di grup aja biar nanti langsung salin. Terus nanti yang bagian plagiarisme siapa ya? Aku nggak bisa bagian plagiarisme. Aku. Biar aku aja. Oke. Ntar langsung ambil aja ya. Gita apa? Ari apa? Solusi boleh. Tapi ini ya dikoreksi lah nanti. Soalnya kalau solusi kan harus benar-benar tepat sasaran. Oke, iya. Iya. Berarti nanti kan ini kan udah dibagikan. Nanti ada waktu beberapa menit cari sumber langsung diisi ya. Jadi kayak diam-diaman sih menurutku gak apa-apa karena kan kita nyari sumber dari jawaban dari kita sih gak apa-apa. Jadi kita konfirmasi kalau kita diem karena mencari jawaban. Oke. Anggita, bukti kasus tah? Iya, jadi itu nyari 2 kan, yang termasuk udah ideal sama yang nggak ideal kan. Iya. Jangan Nyari yang lupa ideal sama dihapusnya. nggak ideal. Dihapusnya aja lali, Rek. Iya. Ini udah tak susun, tinggal cari aja. Jadi langsung diisi ya, Rek, ya kalau udah nanti. Demokrasi Pancasila. Aku ada masukan buat yang dia. Ini tadi kan aku kan baca-baca. Itu tuh beberapa itu di berita ada menyatakan kalau misalnya demokrasi itu baik, tapi ada kalau dilihat dari secara keseluruhan sampai mendalam itu demokrasi ini masih belum terlaksana dengan penuh. Mungkin itu nanti bisa dimasukin ke bagian analisis gitu sih. Kayak karena masalah yang pejabat tinggi dengan pendapatan yang masih mengutamakan orang-orang yang berduit, berjabatan gitu sih. Soalnya ini aku rata-rata lihat berita udah kayak beberapa tuh kayak menyatakan kalau demokrasi itu udah berhasil, cuman kalau secara mendalam masih belum berhasil gitu sih. Nanti itu bisa masuk ke bagian analisis dia gitu. Oh iya, sama yang punyanya Anggita, ini kan yang maksudku yang di bukti kasus sama aku baru buka yang di WA yang di share sama dia, itu ada yang lalu seperti apa yang ideal itu nanti kan kamu kan nanti kan dua-duanya yaitu kalau misalnya ada kayak contoh yang nggak ideal itu kasih solusi yang dari contoh itu kamu kasih solusi idealnya apa gitu, bisa kan ya? Kita nggak mending cari dulu toh, nanti ditulis di Google itu. Terus ini kameranya dimatiin. Nanti kelamaan nggak? Daripada diem-diem gitu loh maksudnya. Boleh nanti apa zoom aja lah kita nanti ini dimatiin dulu. Iya, Soalnya garap kan sih. mau habis juga. Nanti kalau misalnya udah nemu masuk-masukin aja gimana.
Iya. Bisa Zoom-nya lagi jam berapa? Kalau misalnya kan Anggita katanya mau nyelawat. Nah, itu biasanya jam berapa biar nanti kita Zoom-nya sesuai Anggitanya aja sih. Soalnya takutnya kan katanya kita mau nyelawat siang. Ah, ah. Ah, siang Anggita siangnya jam berapa? Sampai jam berapa? Ya, nanti aja ya, ini tak end dulu ya. Oke, makasih, Ra. Halo. Ini kan udah tak share screen kan. Nah, kan ini belum masukin nama-nama kan. Aku aku lupa kan. Nah, itu judulnya itu enaknya pakai judul apa ya? Yang tadi katanya dia pro kontra atau yang kayak biasa aja kayak yang ini analisis analisis demokrasi di Indonesia. Itu disusun aja nggak sih dulu, nanti judulnya terakhiran biar kan masih mau disusun, jadi tuh biar nyambung kita tuh ngomongin apa gitu. Oke, oke. Ini kalian tinggal disusun aja. Ini tak hapus ya, terus kalian susun aja nanti masalah atas-atasnya nanti isi terakhir ya. Oke. Oke. Yang pendahuluan dulu masukin. Gantian aja biar 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 ini, biar urut. Iya, Oke, oke. bagiannya dia. Bu, tolong salinin. Itu aku buat analisis sama pendahuluan tak campur ya. Habis yang ini punyanya Anggita ya, yang bagian kasusnya. Sebelumnya aku mau nanya dulu kan, itu ada dua kan, yang kita itu kasus yang apa sih namanya? Yang membuktikan kalau demokrasi itu sudah eh, ideal. Ideal kah? Nah, terus yang satunya yang menjadi tantangan bagi demokrasi itu kan. Nah, aku aku tuh punya dua. Kalau misalkan itu ada satu kasus kayak yang tadi aku kirim itu pemilu. Nah, pemilu itu ada
sisi positifnya, di mana pemilu itu udah membuktikan kalau misalkan Indonesia itu memiliki ideal dalam demokrasinya gitu. Soalnya karena masyarakat dalam pemilihan itu dapat memanfaatkan hak suaranya kan sebagai seorang warga negara untuk memilih seorang pemimpin. Nah, namun dalam pemilihan umum tersebut ada juga tantangan yang membuat demokrasi kita itu tidak terancam. Maksudnya tidak terancam tuh gimana? Sorry. Salah. Maksudnya bikin demokrasi kita itu terancam gitu loh. Kayak politik di saat mendekati pemilu itu kan biasanya banyak yang membeli suara atau memberikan sogokan atau pungutan. Kayak intinya uang-uang yang diberikan untuk suara masyarakat gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi itu dalam satu kasus ada sisi positif sama sisi negatifnya. Terus, atau kita benar-benar mau ngambil dua kasus, kayak yang satunya itu, yang sisi positifnya itu pemilu, yang kedua itu ada tentang tantangan demokrasi, kesetaraan sosial bagi ekonomi. Jadi kayak yang tadi siapa ya bilang kalau misalkan orang yang kaya itu lebih lebih gampang gitu buat pokoknya kalau misalnya iya intinya kalau punya uang itu lebih gampang untuk melakukan sesuatu gitu. Kalau menurut kalian mau pilih yang mana? Keduanya boleh. Kenapa? Itu. Kalau aku sih terserah kamunya gitu. Kamu maunya pakai yang satu kasus yang dari pemilu itu bisa dua-duanya atau kamu pakai yang dua kasus itu apa-apa. Aku sih terserah kamunya sih. Kamu lebih seraknya itu dua kasus itu atau satu kasus itu tapi bisa nyangkup kalau dari satu kasus itu tuh bisa deskripsiin kalau demokrasi di Indonesia itu udah bisa dibilang ideal juga, tapi juga belum maksimal juga dalam pelaksanaan demokrasinya. Ya. Kalau menurutku, mending satu kasus aja gak sih? Soalnya nanti faktor penyebab sama solusinya berarti juga ambil dua. Iya sih. Kalau Ari lebih prefer kemana? Kalau dari aku ya pakai keduanya. Kalau dari aku bebas sih, terserah anak-anak gitu. Kalau misalkan pakai keduanya nggak apa-apa, cuman maksudku Terlalu banyak dah. enggak, maksudnya alasannya kamu kan tadi udah tak jelasin kenapa kok lebih prefer ke dua-duanya gitu. Gimana ya? Kalau dari aku sih sebenarnya kalau dari satu aja itu gak apa-apa. Kalau dari dua-duanya itu ya bisa sih. Soalnya kan kayak memperkuat nilai argumennya kenapa kok kita bisa bilang dari demokrasi Indonesia itu belum maksimal. Soalnya kalau dilihat dari secara transparansi mungkin ideal, tapi kalau
secara mendalam belum maksimal kerjanya. Kalau dari faktor penyebabku sih ada sih yang bagian itunya, bagian kayak masalah jabatan itu kan kayak yang pemilu itu kan kayak yang apa politik-politik itu ada sih kalau kalau itu. Tapi kalau yang bagian kedua itu aku kurang belum kayak gak ada deh. Tapi kalau tahu sih nanti tak coba lihat deh. Itu yang bagian kasusmu yang kedua itu yang kayak gimana? Jadi kayak ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Jadi banyak masyarakat Indonesia yang tidak mampu apa ya memenuhi kebutuhan dasar kayak sandang, pangan itu yang disebabkan oleh manipulasi politik gitu. Jadi para kalangan elit politik itu memanfaatkan kebutuhan dasar rakyat sebagai alat politik gitu. Mungkin dimasukin dua-duanya aja deh ya, biar apa ada argumen apa sih? Ya, argumen yang kuat buat temanya kita gitu. Boleh Kak apa-apa. Kamu bisa masukin sendiri atau itu kamu Kita kirim ke grup lagi. Bentar. ini kalau misalnya punyanya dia tak edit bagian pendahuluan yang kayak arti-arti ini gak apa-apa soalnya tak lihat-lihat kok kayak yang bagian awal-awalnya terlalu banyak. Iya, Kak, apa buat ancen kayaknya terlalu suwe gak sih anak introne? Kayak terlalu kayak artinya aja gak sih kayak demokrasi itu apa terus langsung ke analisisnya itu gitu. Itu gimana? Boleh. Iya, gak apa.
solusi ada bagiannya sendiri kan ya? Ada. Oke, oke. Punyaku agak panjang. Dah. Ari boleh minta tolong benerin yang punyanya Anggita nggak? Aku tak ngedit punyanya yang dia tuh. Terus habis itu baru nanti aku masukin punyaku. Maksudnya dibenerin, dihapus bagian dah. Ya ini kan kebanyakan kan, supaya nggak terlalu banyak-banyak kayak dia dikit-dikit aja gitu. Kamu bantu masukin punyanya yang Anggita yang dikirim di WA itu, di apa dijadiin Oke. kayak yang waktu itu pertama itu.
Itu yang punyanya Anggita udah tak? Udah. Itu udah semua tak? Udah kamu edit atau belum? Kok belum tak edit, cuma copy paste. Maksudnya diedit gimana sih? Dikoreksi gitu dah. Iya di itu aja di apa namanya kayak ini kan kalau tak baca-baca kan ada yang kayak hampir sama kayak pendahuluannya kan kayak demokrasi apa terus kayak di itu aja kayak di poin intinya aja gak sih soalnya aku tuh nanti pas bagian plagiarismenya kayak yang waktu itu nggak mencukupi apa apanya melebihi. Kalau itunya sih gampang sih, nanti bisa pakai ini kan, bisa pakai 2 kali plagiarismenya. Tinggal Ya, oke. disambungin aja. Soalnya punyaku ini kayaknya banyak deh. Ada 6 poin nih. Punya aku nggak banyak sih cuma tak buat poin-poin aja sama nggak banyak penjelasan. Berarti ini langsung ke punyaku ya yang bagian faktor ya. Bentar. Hmm. Ini Zoom-nya mau habis. Tak kirim ulang anunya aja ya. Apa tak kirim ulang link Zoom lagi. Eh, terus join lagi. Soalnya ini mau habis. Ya boleh.
Ini kalau dipunya bagian penghambatnya, itu tuh rata-rata dari bagian politik sih. Kayak yang tentang jabatan yang tadi sempat dibicarain sama Anggita, terus kurangnya mufakat sama apa ini adanya politik uang gitu sih. Kalau menurut kalian ada yang harus dihilangkan atau ada tambahan? Dari aku sih menurutku sih ini wes cukup gitu, kayak udah mencakup kayak dari mendukung argumen kenapa kok demokrasi di Indonesia itu termasuk ideal, sama kenapa kok belum berjalan dengan maksimal. Kalau dari aku sih gitu, tapi kalau misalnya kalian dirasa kurang sih gak apa-apa dikasih masukan. Berarti tinggal punya aku ya. Ya, Langsung dimasukin aja nih. kalau misalnya kamu ngerasa kurang pas gak apa-apa, kamu edit aja. Oke. Oke. Punya aku banyak banget guys. Nanti di ini dah tinggal ambil intinya aja dipotong.
Coba kalian ini baca-baca dulu. Kalau ada saran atau masukan boleh disampaikan. Linknya mana deh ya? Link Google Docs-nya. Di grup. Oh iya ya. Punya aku ini udah tak plagiarisme tadi. Udah ini 100%. Padahal nggak banyak yang tahu. Kalau aku sih gak apa sih, udah pas semua. Cuman mungkin kayak dibikin satu kalimat aja. Kayak ini kayak terlalu banyak banget gitu gak sih? Iya, iya. Gimana enaknya udah. Terlalu panjang kayaknya. Put, aku mau nanya, itu yang faktor penghambat demokrasi yang nomor 1, itu politik feodal dan komunalistik itu maksudnya apa? Semenangkapku ya itu kayak di di politik itu kayak rata-rata tuh politiknya itu nggak subjektif gitu loh, kayak maksudnya nggak objektif gitu loh, kayak lebih ke kepentingan diri sendiri, jadi kayak nggak memperdulikan ke yang lain, kayak masih ngedepanin idiom-idiom yang intinya tuh kayak masih sendiri-sendiri, apa ya bahasanya, kalau yang kayak sendiri-sendiri, masih mau keinginannya sendiri gitu loh. Kalau kalau di yang aku baca-baca itu senangkepku kayak gitu, kayak tokonya itu kalau kampanye itu masih apa yang dikedepankan tuh bukan demokrasi ke rakyatnya, tapi lebih ke memperbesarkan ke partainya aja, kayak usaha partainya untuk uh, usaha buat dari nama partainya sendiri, bukan kepentingan bersama tapi kepentingan pribadi aja. Kalau menurutku sih gitu, tapi aku ya kurang begitu paham sih. Tapi kalau misalnya ini mau dibuangin ya gak apa-apa sih, soalnya juga aku kurang begitu paham pas bagian yang ini. Cuman tak baca-baca di yang beritanya itu ada masuknya dikit gitu loh ke yang bagian bawah-bawahnya. Oh, iya, dan apa-apa. Oh, dari aku sih punyanya Ari udah sih, cuman kayak yang kelihatan banyak pol gitu lah.
Aku bingung juga sih mau ngeditnya gimana. Soalnya tak baca-baca ya semuanya masuk. Kenapa? Gak dengar, gak dengar. Ya, kalau kalau mau diedit Cek. punyamu sebenarnya itu udah apa namanya eh, udah masuk semua. Cuman kalau mau Kenapa? ngedit itu jadi bingung gitu loh. Soalnya semuanya tuh kayak saling bersinambung, berkesinambungan kayak. Semuanya sebenarnya. Men- Kalau misalnya udah dari Ari, ini lanjut ke daftar pustaka aja. Yang daftar pustaka dari Anggi sama dia udah di grup tak? Saya tak kirim lagi. Belum ya konanku, sese. Udah langsung masukin aja Ari. Kenapa? Ini aku stop share dulu ya. Aku mau nyalinin punyaku juga. Bentar. Oke. Udah semua tah daftar pusakanya. Kayaknya udah kayaknya. Berarti tinggal di plagiarisme aja. Terus ini videonya tak upload ke YouTube. Nanti siapa yang mau upload ke bagian MMP-nya? Kamu aja tak Ari. Soalnya kan kamu yang anu SS itunya plagiarisme. Jadi Boleh. nanti tak kirim linknya di grup ya. Oke. Berarti ini sudah nggak ada Tapi ini revisi. nama sama judulnya belum. Itu pakai yang di MMP itu waktu itu apa? Pakai ada Assalamualaikum yang itu nggak ada ya, cuma langsung ini aja judul nama kelompok aja. Langsung. Saya coba ada cek yang tugas pertama.
Ini apa? Analisis demokrasi di Indonesia atau gimana? Atau pro kontra, analisis pro kontra demokrasi di Indonesia. Iya, ngono ae gak apa. Soalnya kan iku ono perinciannya tentang pro kontrane masalah demokrasi yang terjadi di Indonesia itu kan. Maksudnya yang mendominasi. Jadi ini semua ya tinggal disalin sama Ari buat dimasukin ke plagiarisme. Itu zoomnya tak sudah ya, terus nanti ini tak edit bentar dikit videonya, terus tak masukin ke YouTube. Jadi kalau gitu, makasih waktunya ya, Rek. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam.